Karena angan-angan itu bisa lari ke sana kemari aja karena dia tidak terfokus. Sederhananya seperti itu. Kalau kita sekarang sudah terfokus ke napas, diharapkan kesadaran kita bangkit untuk yaitu tadi melihat Tuhan di dalam sholat kita. Karena sholatnya orang makrifat itu bukan menyembah, sudah mengesahkan diri dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah esa dengan kita karena meliputi kesadaran kita yang terpisah terkadang sih. Kita merasa jauh dari Tuhan, merasa sendirian karena belum kenal Tuhan. Maka Tuhan selalu beserta kita setiap waktu, tidak pernah terpisah. Nah, yang terpisah yaitu tadi yang di dalam kubur mereka masuk tidak mengenal Tuhan, akhirnya celaka, terpisah. Itikat mereka asal dari tanah kembali ke tanah. Ini yang tidak boleh sih. Tanah harus diteruskan lagi. Makanya tadi dari tanah dari anasir tanah dia kembali ke Tuhan. Tanah ke air, air ke angin, angin ke api, api ke nur. Nah, sempurna. Seperti itu. Oleh sebab itu jangan sampai jasad kita hancur lebur di kubur. Kasihan sih ya. Jangan sampai terpisah. Karena ada bertemu dengan Tuhan melalui sholat 5 waktu untuk jasad batang tubuh dikatakan syariat, sholat ruhani ibadah Muhammad dikatakan sholatul daim, dengan merasakan napas, artinya merasakan kehadiran Tuhan tanpa dilapaskan pun napas itu sudah berzikir. Nah, itu tidak boleh lepas, artinya 24 jam kita di dalam ibadah. Itulah. Ya. Dan itu harus diperbaiki kualitasnya secara terus-menerus. Ya. Jadi sibuklah dengan diri sendiri, jangan sibuk mengurusi aib orang, kekurangan orang, kesalahan Berarti kita melihat orang, bukan melihat hakikat orang itu Ya seperti itu tadi. Ketika saya melihat baju Bapak Ibu, yang saya lihat adalah kapas. Ketika saya melihat kezohiran Bapak Ibu, yang saya lihat hanyalah dia. Dia siapa? Aku siapa? Allah. Ya Allah, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu ketika pandangan sudah seperti itu, mustahil kita melihat seseorang dengan kebencian. Mustahil. Oleh sebab itu puncak ajaran agama Islam ialah kasih sayang. Artinya bohong ketika orang belajar agama tapi masih tidak bisa memanusiakan manusia, tidak bisa menghargai dan menghormati saudaranya yang seiman. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir apa ini tadi? Mutmainah itu apa Bapak Ibu? Nafsu yang tenang. Tapi ketika nafsu itu sudah tenang, rawan. Nah ini, rawan timbul rasa akuan. Aku yang alim, aku yang hebat, aku yang paling dekat dengan Tuhan. Mentang-mentang sudah belajar ma'rifatullah, lalu ilmunya dibicarakan, tidak tahu tempat, di warung ngobrol sama temannya makrifat di warung, tidak pada tempatnya. Ngobrol di pinggir jalan belajar Ketika seorang sudah belajar ketuhanan, maka dia akan banyak jangan dinampakkan, berdiam aja, sudah asik dengan Tuhannya. Ya Allah.
disitulah akan timbul satu rasa kesombongan. Itu yang dikhawatirkan. Maka setelah mengenal diri, binasa kita. Tidak ada keakuan diri. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengenal yang sebenar-benarnya diri, nyatanya kita Adam tiada. Maka jangan berusaha nampak, Bapak Ibu. Jangan terlihat adanya diri kita. Oke, disitulah insya Allah taubatan nasuha kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memulangkan hak dan milik Allah yang dikatakan sifat. Dipulangkan, Bapak Ibu. Artinya dipulangkan, jangan semena-mena lagi memakai ucapan, jangan mencela orang, jangan mengumpat orang, jangan merasa ada diri, jangan merasa hebat. Kalau ndak aku yang bekerja, ndak mungkin kamu begini. Nah, kalau ndak aku tolong, nggak mungkin kamu kayak gini. Nah, akunya dikikis. Belajar ilmu ketuhanan untuk apa sih, Bapak Ibu? Untuk kita sadar diri, supaya ketika sadar kita berlomba-lomba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan mencari keridhaan apa? Memperbanyak amal fastabiqul sudah tahu setengah perjalanan tidak berlomba-lomba mencari bekal. Wong kita ke Banjar aja perlu nah kok ke akhirat mau nekat ini ya? Tidak memikirkan bekal. Masya Allah, ke Banjar itu perlu biaya, perlu kita bawa makan minum. Ini ke akhirat, Bapak Ibu, dan kita tidak bisa kembali. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya? Apakah kita sudah merasa cukup untuk bekal kita? Apakah kita merasa sudah bersih dan suci untuk kembali kepada Tuhan? Sedang di dalam diri kita masih ada yang namanya sifat syirik, merasa ada wujud di diri. Sia-sia, Bapak Ibu, sholat 70 tahun yang tadi saya katakan. 70 tahun kita ibadah, tidak pernah ketinggalan jamaah. Tapi kita yang masih merasa kita yang sholat, kita yang zikir, kita yang puasa, kita yang pergi umroh, kita yang berkorban. Nah, korban arisan ya sebulan 150, 200. Merasa kita yang korban. Sia sih. Yang dikorbankan itu apa? Keakuan kita itu loh yang dikorbankan, supaya bisa haji itu puncaknya mana? Wukuf di Arafah. Wukuf itu seperti apa? Bertemu tuh. Kalau Bapak Ibu tidak mau berkorban, bagaimana bisa berkorban? Nggak mau. Kalau Jumatan itu di saku tuh yang dipilih yang paling kecil. Ada 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Nah, ini pasti yang 1.000 yang cari ini. Itu Tuhan mengajari kita, Bapak Ibu, sedekahlah. Karena di dalam hartamu itu ada hak kewajiban orang lah. Artinya rezekimu itu yang memberi Tuhan, bukan kita yang punya. Kita hanya dititip. Tapi setelah dititipi kita menggenggam, takut berkurang. Nggak punya kok takut berkurang. Kalau takut berkurang berarti merasa ini sudah harus diperbaiki. Itu untuk melatih, melepaskan. Kenapa? Ketika kita berpulang, hati kita masih terpaut dengan harta benda. Nanti kalau mati hartaku seperti apa? Nah, warisanku kayak apa? Nanti jangan-jangan anak-anakku rebutan. Itu dibuang, Bapak Ibu.
Bagaimana mau pulang selamat ketika hati ketika sakaratul maut masih terbelenggu urusan dunia. Mati nanti istriku kayak apa? Maka masih muda, ya masih bungas lagi. Wah, nikah lagi. Apa itu? Ya? Tidak boleh Bapak Ibu. Ketika kita berpulang sudah kita lurus. Artinya kita harus kembali kepada yang kosong. Jangan membawa apa-apa di dalam hati dan pikiran itu maksudnya. Boleh punya harta benda, tapi di tangan jangan dimasukkan ke dalam itu maksudnya. Kalau dimasukkan ke hati nanti takut hilang karena merasa memiliki. Ya Allah, jangan dimasukkan ke hati. Nanti mati, kalau mau mati bagaimana anakku? Artinya mengkhawatirkan rezeki anak istri yang sudah dijamin tuh. Itu belenggu dunia yang dikhawatirkan mengganggu jalan kita berpulang ke rahmatullah. Seperti itu tidak boleh Bapak Ibu. Makanya kebersihan hati pun harus diutamakan. Kan semua ini titipan tuh Bapak Ibu. Bagaimana engkau melihat istrimu, bagaimana engkau melihat suamimu. Oleh sebab itu manusia tidak boleh terlalu mencintai ciptaan tuh. Salah menempatkan cinta, maka yang ada kecelakaan sekedarnya, sewajarnya, karena semua akan diambil tuh Tuhan. Nanti punya istri cantik, anak-anak yang mereka luar biasa diambil, nanti terkadang orang sampai bunuh diri, sampai gila, stres. Artinya merasa oh dia tidak punya diri kok memiliki. Ini seperti apa? Seperti ini. Dilepas Bapak Ibu, dilepas. Jangan langsung terikat terus. Hati nih, bagaimana melepas semua ini kayak apa? Disitulah cara taubat yang insya Allah jalannya akan diridhai Allah Subhanahu. Yang pertama, ketika istighfar maka lepaskan semua yang bukan hak milik kita. Kuburan itu gelap Bapak Ibu. Kalau kita nggak pegang kunci surga ini, kita tidak membawa kalimah la ilaha illallah ke dalam kubur, maka berbahaya Bapak Ibu. Ibu aja pulang mati lampu bingung kok, nggak kelihatan. Artinya ketika kita hidup tidak ada rasa khawatir dengan bekal kita di akhirat. Artinya hati kita ada yang harus dibersihkan, ada yang harus diobati. Berarti hati kita kotor dan ada penyakit. Nggak ada takut-takutnya ini. Umur sudah 40 ini nggak ada rasa was-wasnya. Masya Allah. Khawatir rezeki terus. Wajar rezeki itu. Tapi harusnya kita tafakur, kenapa rezekiku seperti ini. Jawabannya kembalilah kepada Tuhan. Selama ini ibadahnya seperti apa? Tuhan tidak pernah memisahi kita Bapak Ibu. Kenapa kita khawatir hidup? Tidak ada alasan. Tuhan akan menolong kita ketika kita betul-betul menyerahkan diri. Kalau setengah-tengah tidak diterima. Artinya ketika kita ikhtiar dengan berserah diri, maka di situ Tuhan membukakan jalan. Tuhan kok yang punya rezeki Bapak Ibu, tidak terpisah dengan kita. Nah kita khawatir, Tuhan sudah menjamin. Ini ada hubungannya kan? Tidak seperti ini, tidak ada. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.